Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke. Gimana? Sehat semua Bu, Bapak? Bahagia? Alhamdulillah. Bahagia itu penting, sehat gitu ya? aja tapi sedih kan repot. Oh gitu, yang penting bahagia ya. Iya. Dan sehat. Dan sehat. Nah, udah bahagia tapi nggak sehat kan nggak enak. Nggak enak juga. Gitu. Ya baik. Kita ketemu lagi. Kita juga akan menyapa pemirsa yang ada di rumah yang baru saja menyaksikan kita. Kita ada di channel YouTube dari Dinas Koperasi dan hari ini kita berada di Sarasehan Sibakul. Iya. Kali ini kita ada di Dusun Bendo. Tuh, nih. Kapanewon, Serandaan, Ya. betul. Dan di sini adalah tempat spesifiknya adalah di Kedai Nyawiji. Jadi kita berharapnya bisa mengumpulkan semua orang, bisa mengumpulkan visi misi yang sama, khususnya para pelaku UMKM. Ya. Setelah kurang lebih 2 tahun Ya. kita dilanda pandemi ya, Betul. tentunya mempengaruhi kehidupan kita semua. Terpengaruh betul Bu usahanya, Bapak? Nah, sangat. iya, tapi di balik musibah mesti ada hikmah. Ya, Karena di pandemi itu kita diajarkan untuk bagaimana pindah ke digital. Betul. Pemasarannya tidak hanya yang konvensional. Pada kesempatan ini nanti kita akan sinau bareng. Betul. Bagaimana memajukan usaha kita. Ya, Betul ya? dan memasarkannya dengan cara digital. Itu salah satunya. Ya. Tapi salah 2, 3, 4, dan 5-nya Panjenengan Sedoyo nanti bisa diskusi, bisa urun rebuk, bisa juga menyampaikan sebenarnya keluhannya apa selama ini. Kemudian UKM saya ini bisa nggak sih dibina oleh Dinas Koperasi DIY, nanti bisa disampaikan. Benar. Kemudian apa sih itu Sibakul, kok kita ada di Sarasehan Sibakul, nanti bisa ditanyakan. Benar. Atau mungkin dari sekian banyak sudah ada yang gabung di Sibakul, nah nanti boleh share juga ke kita. Betul. Nah, hari ini sudah ada 4 narasumber yang siap nanti akan menjawab banyak pertanyaan dari Panjenengan Sedoyo. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk bertanya ini ya. Kita langsung saja sapa yang pertama, sudah tidak asing lagi pastinya beliau. Ada di samping saya persis, beliau adalah anggota DPRD DIY. Ada Bapak Insinyur Atmaji. Tepuk tangan untuk Pak Atmaji. Assalamualaikum Pak Atmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, harus tetap semangat dan tidak boleh patah semangat. Tuh, monggo kalau mau Ini bisa cocok sekali Kenapa? sebagai anggota dewan ya. Dari namanya Atmaji. Pasti ada singkatannya nih. Nah, aktif temani masyarakat dan selalu nyawiji. Asik. Saya curiga jangan-jangan jadi maskot kedai Nyawiji. Ada Nyawijinya tadi. Oke, itu singkatannya. Kalau dari 1 narasumber ada singkatannya, 3 narasumber berikutnya juga harus ada singkatannya. Nah loh ya. Terbebani loh itu. Enggak lah, jangan begitu, jangan terbebani. Kita santai aja di sini. Yang penting ilmunya masuk, kemudian bisa sharing gitu ya. Nah, yang kedua, waduh, ini sakti loh beliau ini. Oh, kok tahu? Iya. Kok tahu kesaktian? Modal handphone bisa jualan sampai seluruh Indonesia. Gimana nggak sakti? Ilmunya iya, betul. Nah, yang di sebelah Pak Atmaji ini adalah seorang konsultan pendamping UMKM. Beliau juga pakarnya digital marketing. Nanti kalau mau tanya-tanya sama beliau silahkan. Ada Mas Imam Syafi'i. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Imam Syafi'i. Terima kasih. Baik, memang tampilan beliau nyentrik ya. Tapi begitulah seniman. Pokoknya yang penting berkarya ya. Yang penting selalu pakai sarung kemana-mana Bu. Ternyata alasannya tuh apa? Ada 3. Apa? Keunggulan dari sarung. Oke, apa? Pertama ekonomis. Oke. Beli 1 kali bisa untuk berkali-kali. Oke, yang kedua? Praktis. Praktis. Habis pakai tinggal lipat rapi lagi. Selesai. Oke. 3. Yang ketiga demokratis. Loh, tidak mengekang penghuni yang ada di dalamnya. Tapi saya seneng Mas, gini seneng aku. Kenapa? Tadi lihat Pak Duku ya sarungan gitu. Oh iya, Mas Duko juga sarungan. Itu ada Mas juga tuh sarungan gitu. Iya. Ada koncone. Iya, jangan-jangan filosofinya sama ya. Bisa jadi, bisa jadi. Tidak mengganggu penghuni di dalamnya. Ya, oke, baik. Itu yang kedua. Narasumber kita yang ketiga, beliau adalah seorang ibu rumah tangga, seorang perempuan hebat dan ini bisa menjadi inspirasi betul oleh ibu-ibu yang lain. Beliau adalah owner dari Catering Hayu Serandaan. Ada Ibu Rini Hidayah SS. Tepuk tangan untuk Bu Rini Hidayah. Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain karena nanti kita akan banyak sharing ya Bu Rini ya. Dunia catering sudah mulai bergulir lagi Bu? Sudah menggeliat. Asik. Satu jagong yang saya jujur pertama cateringnya apa sih?
Itu. Gitu ya? Nggone buri ini, oh wes, masuk, ya. Amplopnya tak tambahin. Gitu ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya panjenengan pengen tahu banyak tentang Sibakul, Ya. kemudian pengen tahu program-program dari Dinas Koperasi itu apa saja, kira-kira masyarakat di Serandaan, khususnya di Dusun Bendo ini bisa nggak ya mengakses program itu? Beliau pakarnya. Ada Bapak Wisnu Hermawan, Kepala Bidang Pelayanan Kewirausahaan Koperasi UKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng siang Mbak Tira dan Mas Dityo. Sugeng siang Pak Wisnu. Terima Iya. kasih sudah Iya. rawuh di sini Pak Wisnu Iya. ya. Dari ujung sana ke ujung sini. Demi informasi yang disampaikan ke Iya. masyarakat. Iya. Baik. Iya. Ya, silakan Om. Ini awal mula kita mau ngapain dulu Om? Ya, kita kayaknya pengen tahu deskripsi potensi yang ada di sini. boleh, Ya. boleh, Mungkin siap. Pak Penewu ya, Oh iya, bisa Pak Sarjiman. Secara ringkas, Pak Wah, Sarjiman. monggo Pak Sarjiman boleh beri apresiasi untuk Pak Sarjiman, Pak Penewu, spesial. Pak Panewon, Nah, Serandaan. Monggo. Iya. Mic dan tempat kami persilahkan. Oh, maju Pak Sarjiman. Dah. Ini jangan main-main yang meminta maju adalah kakak angkatan, Pak. Kalau tidak mau nanti dihukum. Oh, kalau tidak mau nanti dihukum kata Pak Atmaji. Monggo, ini satu kesempatan luar biasa. Pak Penewu hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya, Mas Tibio, dan tentunya juga senior saya Pak Rustam Haji gitu ya. Serandaan memang salah satu potensi yang kita angkat adalah UMKM-nya. Ya. Termasuk kenapa Trimurti ini bisa lebih maju dan berkembang karena memang masyarakatnya tertantang oleh kondisi yang minimalis tapi tetap harus survive. Oke. Sehingga ibu-ibu yang ada di sini ini memang pelaku-pelaku UMKM yang luar biasa, sehingga tentunya kita berharap nanti juga dari Dinas Koperasi ya Mas Ya. Wisnu ya. Artinya bahwa memang mungkin belum semuanya ini bisa bergabung di aplikasi Sibakul. Ya. Sehingga pada saatnya memang mereka butuh satu untuk mengembangkan usahanya, pemasarannya ini bagaimana agar bisa nanti juga bergabung di Sibakul ini sehingga nanti lebih bisa maju dan berkembang. Ini harapan saya sehingga alhamdulillah terima kasih Sarasian ini benar-benar dilakukan di tempat yang sangat pojok pedusunan di wilayah kami tapi memiliki harapan besar untuk kemajuan UMKM di Kapanewon Serandaan. Itu saja harapan saya. Ya. Mbak Maya, Terima Pak kasih. Dityo. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Panewu. Ya, Pak Sarjiman. Pak Sarjiman selaku Panewu Panewon Serandaan. Nah, sekarang baru nih kalau tadi harapan-harapannya kan baik ke depannya ya supaya UMKM di sini bisa berkembang, semua orang bisa melihat bahwa di sini ada potensi. Nah, kita pengen tahu nih salah satu potensi pelaku UMKM, silahkan ada yang mau berbicara di depan, monggo. Bapak, Ibu, Bapak dulu deh, Bapak dulu. Atau Ibu dulu. Sweet lah, sweet. Monggo silakan. Pak, silakan Pak. Ya, oke. Monggo Bapak. Monggo Bapak, ya. Iya. Perkenalkan dulu nama. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sulisno, alamat Bendo RT 98 Trimurti Serandaan. Saya pelaku usaha dari usaha makanan yaitu bakpia. Oke. Bakpia Bendo. Ya, Mereknya bakpia Bendo gitu, Pak. Bakpia atau Bendo, bakpia Sulis? Bakpia Eka itu, bakpia Eka Bendo. Oh, bakpia Eka. Oh iya, berarti Bapak asma Pak Sulisno Eka. Mereknya itu Oh, mereknya Eka. Saya pikir nama panjangnya Bapak di situ. bakpia Eka. Iya. Monggo, Pak. Saya mau tanya, supaya usaha itu bisa laku itu bagaimana itu? Saya itu aja saya Pak Sulis, nyun sewu, selama ini pemasarannya di mana aja, Pak? ya cuma di wilayah Serandaan. Dititipkan ke Ya, toko oleh-oleh gitu? Warung-warung itu, toko Warung-warung oleh-oleh. itu. Ya. Bikin kemasan yang isi berapa, Pak? Kan kadang ada yang Ya isi ada 20 yang ada. 20 dan 15. Di dusun sini yang memproduksi bakpia ada berapa? Belum ada ya kalau kayaknya. Cuman kalau Pak Sulis, Bendo. nggih? Iya, kan Bendo. Yes. Itu. Oke. Kalau pesaingnya menurut Pak Sulis Ya banyak karena banyak. kan sini apa itu sentral makanan khas Jogja Oke. itu bakpia banyak. Oke, baik. Namun, Saya mau tanya itu pemasarannya bagaimana bisa merata dan bisa
apa tadi ya, bisa lebih luas lagi ya, ya maternya. luas itu aja. Baik, Ya. ya. Matur nuwun, Pak Sulis. Terima kasih Pak Sulis, Iya. matur nuwun. Baik, nanti kita akan dengarkan lagi apa namanya kesaksian dari Ya. usaha Bapak Ibu selama Iya. ini gitu loh. Kan jadi ngeflor bener ini. Nah, Iya. sebelum ke sana mungkin bisa langsung diapresiasi atau kita ambil satu lagi? Satu lagi ya. Satu lagi. Ibu-ibu Oh, ya. boleh. Silakan. Monggo silakan. Oh, masih kakak-kakak. Oh, ini. Dengan usaha iya. muda. Oke, dengan siapa namanya? Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Anafi dari pelaku UMKM Batik. Batik ya? Ya. Oh iya ya. Batik Ambar Arum. Mbak Cahya. Ya, Panggilnya apa? Cahyo. Oh, Cahyo. Oh. Iya ya, oke baik baik. Silakan silakan. Yang saya akan tanyakan mungkin hampir sama-sama kayak Bapak Sulis tadi. Bagaimana cara peningkatan penjualan usaha sama semisal kami kekurangan modal, bagaimana saya mengatasinya? Oke, to the Ya. point banget ini Mbak ya. Ya, Ya. oke. Ya, Itu ya. saja. Oh ya. Ya. Mbak, yang terlibat di produksi berapa orang? Kalau di rumah ada beberapa karyawan 10 Oh, 10 ya? sampai 15. Banyak ya? Sampai Ya, 15 ya, ya. orang. Oke. Shibori baik. atau batik apa itu? Batik tulis Batik seperti yang tulis. di belakang itu, Pak. Wah, luar biasa. Oh, ini. oke, Ya. oke, baik. Oke, Ya. gitu ya. Siap. Sudah? Sudah, terima kasih. Sama-sama, Ya. terima kasih. Ini batiknya merek Cahyo? Batik Ambar Arum. Wah, Ambar gitu. Arum. Nah. Batik Ambar Arum, baik. Ya. Monggo. Ditanggapi. Saya ke Pak Atmaji dulu mungkin ya. Pak Atmaji, bagaimana dengan potensi-potensi yang ada di sini? Semangatnya luar biasa nih, Pak. Ya. Ya, saya kira perlu kita apresiasi ya. Jadi kami dari DPRD DIY tentu sangat mendukung terkait dengan pengembangan UKM yang ada di pedesaan. Apalagi di sini tadi sudah bisa kita dengarkan dari dua pelaku UMKM di mana mereka sangat semangat sekali. Betul. Kalau dia mau bertanya itu berarti dia semangat. Ya. Ya. Kalau sudah nggak semangat itu kan mau tanya apa, saya usaha juga nggak bakal maju. Nah. Karena dia pengen maju, maka dia berani mengutarakan, menyampaikan apa yang menjadi masalah saat ini. Ya. Nah, tadi terkait dengan bagaimana meningkatkan penjualan. Nah, itu tadi dari Pak Pia tadi. Saya kira kalau dari sisi fasilitasi kami untuk peningkatan penjualan ini sesungguhnya dari DPRD bekerjasama dengan beberapa OPD kami, terutama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Ini ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk peningkatan penjualan. Misalnya kita punya galeri di YIA, ya, namanya Bandara. Pasar Kota Gede itu nama saja ya, di sana Pasar Kota Gede, di mana di sana itu yang dipajang atau yang dijual itu memang produk-produk yang sudah terkurasi ya. Jadi kualitasnya, packingnya dan sebagainya, rasanya dan sebagainya ini memang sudah ada kurator yang sudah, artinya ini produk-produk pilihan ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini kita juga ada tempat di Teras Malioboro. Ya, sekarang kita fasilitasi ya. Pedagang kaki lima yang dulu ada sepanjang trotoar itu sudah kita fasilitasi, namanya Teras Malioboro. Kita punya dua tempat, Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Ini untuk UKM semuanya, khususnya yang ada di UKM Malioboro. Kemudian yang ketiga, ini kabar untuk panjenengan semuanya. Pemerintah Provinsi DIY sudah membeli bekas Hotel Mutiara yang ada di Jalan Malioboro ini. Di mana itu ada dua hotel ya, sebelah utara sama sebelah selatan. Kemungkinan yang sebelah utara atau salah satunya nanti akan difungsikan untuk pemasaran daripada UMKM yang ada di DIY. Jadi penjenengan nanti akan punya stand di sana. Nah, nanti untuk teknisnya dan sebagian nanti bisa dengan Pak Wisnu, dengan Dinas Koperasi. Ini dari sisi untuk konvensionalnya. Tetapi penjenengan bisa meningkatkan pemasaran itu dengan sekarang eranya digitalisasi. Kami sudah memfasilitasi bersama dengan Dinas Koperasi untuk diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan daripada aplikasi-aplikasi yang ada. Salah satunya ini. Ya, mungkin dari sisi pemasarannya bisa pakai online. Ya. Kemudian di sisi pembayarannya, kita sudah punya aplikasi namanya Kris. Oh iya. Sekarang itu kan orang beli tidak usah harus ini uang saya enggak, tapi kan Scan sudah ya, Pak, ya? sudah online ya gitu. Kemudian yang ketiga dari sisi distribusi penyampaiannya. Silakan penjenengan bekerja sama dengan marketplace yang sudah ada. Apakah itu Tokopedia, apakah itu Shopee. Bahkan kita memfasilitasi untuk yang
memang betul-betul sudah masuk di Sibakul, transaksi panjenengan itu nanti free ongkir. Siapa yang membayar ongkir? Adalah dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi saya kira itu berbagai macam cara atau strategi untuk meningkatkan daripada penjualan. Ini jadi semakin lama ini akan semakin mudah, semakin disederhanakan. Pak Dibyo kalau mau beli nggak usah datang nyari kedainya Wiji di mana ya, cukup aja buka di sini. Saya pesan ini antar ke rumah itu. Saya kira itu ongkos kirimnya nggak perlu mikir ya Pak. Iya, tapi dengan catatan ongkir itu akan dibiayai kalau itu produk UKM ya, bukan ada yang reseller itu. Nggak masuk. Jadi yang betul-betul produk UKM seperti bakpia, seperti batik itu kan produknya UKM. Saya kira itu bisa masuk. Dengan catatan memang sudah masuk anggota sebagai Sibakul. Baik. Itu Mbak Maya, Pak Dibyo. Jadi itu adalah dukungan dari DPRD seperti itu sudah menganggarkan sekian banyak gitu ya, dan ini bisa dimanfaatkan. Ya, sip. Nanti akan kita lanjutkan lagi, tapi kita akan ke Mas Imam dulu. Mengenai yang namanya digital marketing. Udah. Ini kan Pak Suli tadi biar pemasarannya bisa lebih luas, nggak hanya di serandaan aja gitu. Gimana? Sebetulnya kalau ngomongin hari ini, kalau kita melihat data dari pemanfaat digital marketing gitu ya Mas, pengguna internet di Indonesia itu jumlahnya cukup gede. Bahkan kalau di total itu sekarang hari ini hampir di angka sekitar 200-an juta penggunanya saja. Itu artinya memberikan peluang untuk produk-produknya UKM. Sekarang kalau ngomongin pasar kita tidak lagi terbatas untuk wilayah. Bahkan dari kita di desa seperti ini, itu bisa memasarkan produk ke berbagai daerah di Indonesia. Saya ada beberapa kawan yang dia mengerjakan ada yang bikin kaos, ada yang bikin brand-brand lokal, yang dia berasal dari desa-desa yang cukup, kalau di DIY, desanya masih terjangkau lah sebetulnya. Nah, saya punya kawan di daerah Trenggalek itu, dia dari desa yang cukup cukup pelosok lah ya, tetapi pasarnya cukup baik dengan memanfaatkan beberapa tool digital. Kalau ngomongin beberapa tool digital sebetulnya ada banyak tentu saja. Yang pertama teman-teman bisa pakai sosial media. Hari ini ada yang lagi happening, ada TikTok. Terus juga teman-teman bisa mulai create konten berupa video-video edukasi terkait dengan produknya. Kalau batik ini kan sebenarnya bisa banyak sekali dieksplor. Dari mulai cara kasih malam, cara ngasih pewarna dan sebagainya, itu bisa dibikinkan konten dan dipublikasi. Nah, hanya saja memang saya melihat di teman-teman UKM ini untuk menghadirkan konten ini yang PR. Tidak semuanya pelaku UKM sadar atau mau untuk mengerjakan itu. Padahal sebetulnya aktivitas yang dikerjakan di setiap harinya itu kan mereka produksi, bisa jadi konten. Bisa jadi konten dan bisa jadi jadi bahan untuk publikasi di sosmednya mereka. Hari ini kalau teman-teman perhatikan TikTok, itu bahkan untuk menjadi viral itu tidak harus mempunyai follower yang tinggi. Untuk menjadi produk jenengan bisa tersebar ke berbagai macam daerah di Indonesia, tidak harus menjadi selebgram dulu atau influencer dulu. Dengan follower yang sedikit aja, itu bahkan bisa menjangkau ke berbagai daerah di Indonesia. Itu artinya kalau ini dikerjakan dengan benar, dikerjakan dengan dikonsep dengan matang gitu ya, saya pikir ada peluang nih, ada peluang produk-produk yang dari desa ini untuk maju ke sana. Hanya saja lagi-lagi PR banget memang bagi teman-teman pelaku UKM. Padahal setiap hari teman-teman ini kan produksi. Yang bikin bakpia misalnya, waktu bikin kumbu itu kan bisa didokumentasikan, Pak. Modal handphone aja cukup. Mas nggak bisa ngeditnya sekarang kalau memang editing yang proper kan ya butuh proses, butuh belajar. Nggak usah mikir ke sana dulu, yang penting kontennya ada dulu, bisa dijadikan bahan. Jadi bahkan kalau teman-teman lihat salah satu tuh video pendek TikTok ya, kalau lihat TikTok hari ini, video itu tidak harus dikonsep mateng. Bahkan video hanya gambar goyang aja bisa viral kan. Nah, itu kesempatan panjenengan untuk sebetulnya menjangkau ke calon konsumen yang bahkan itu tidak follow ke kita. Nah, itu bisa mulai digarap pelan-pelan sebetulnya. Memang butuh proses. Karena lagi-lagi tetapi saya yakin gini,
Kalau proses itu dikerjakan dengan benar, kalau kita nanam ibaratnya dipupuk, dirawat, pasti 3 bulan, 4 bulan ada hasilnya. Jadi ya wajar, digital itu ya memang seperti itu. Tidak serta-merta kita punya handphone, ada internetnya, punya sosial media, langsung laris. Ya, sekali posting banyak yang beli, nggak mungkin nggak ya. mungkin juga. Tetap harus jadi tetap harus dirawat. Nah, lebih jauh sebetulnya untuk teknis, teman-teman bisa kok nanti akses ke Sibakul. Di Sibakul tuh banyak pelatihan sebetulnya yang bisa diikutin. Ada digital marketingnya, bahkan besok itu tim kami dari Satu Asa handle pemasaran bidangnya Pak Agus, Pak Wisnu di Hotel Tara. Nah, kita ajarin bagaimana dari step-step untuk memasarkan produk dari mulai identifikasi calonnya siapa, produk seperti apa yang mereka butuhkan, bagaimana mendesain produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Ya nyuwun sewu mungkin jadi kan hari ini sudah punya produk, tapi pertanyaannya produk seperti itukah yang dibutuhkan oleh calon pembeli konsumen? Kita. Kan belum tentu. Nah itu harus di-compare lagi sebetulnya. Ada banyak hal. Nah itu bisa dipelajari lebih lanjut ke edukasi-edukasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi sebetulnya. Kayak Pak Sulis tadi misalnya ada putranya yang sering mainan HP itu bisa tuh Pak diminta tolong untuk nge-share gitu ya. Jadi cuma joget-joget aja yang di-share, tapi produk Bapak juga harus di-share gitu. Iya. Kan? Bisa lah ya. Oke. Selengkapnya nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita masih punya ada 2 sesi. Jadi pemirsa yang ada di rumah dan juga untuk Bapak dan Ibu pelaku UKM yang ada di Dusun Bendo, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami tentunya dalam Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah bunda. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Yang di bro. Ulon wood. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nggak ngetik jebak sih lengkap. Aku pengen nastar premi. Ya baik, kita kembali lagi dalam Sarasehan Sibakul. Biar semangat, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Para pelaku UMKM hebat. Sebelum dilanjut Om Dibyo, biar boleh semangat. Ya, berdiri. UMKM. UMKM. Naik kelas. Jogja. Istimewa. Luar biasa. Nanti kita ulangi lagi biar lebih semangat ya. Baik, kita akan ke Pak Wisnu dulu. Pak Wisnu, tadi banyak sekali kendala dari bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku UMKM adalah satu, pemasaran, yang kedua modal. Jujur Pak ini Pak. Monggo Pak Wisnu. Ya tanyanya ke Pak Wisnu, kalau tanya saya jawabannya gampang. Bagaimana mengatasi permodalan? Ya udah, jangan naik aja, mesti sudah di atasnya. Masuk. Monggo Pak Wisnu. Nah, Pak Wisnu kan beda ya jawabannya. Oke. Nggih, matur nuwun Mbak Vira sama Mas Dibyo. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi ini sekarang lagi gencar-gencarnya melaksanakan regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam hal pelindungan dan pemberdayaan UMKM. Kita meneguhkan PP 7 nomor 2021
Di dalam PP 7 ini pemerintah bersama pemerintah daerah dan unsur swasta dan yang lain ini punya komitmen untuk membantu dalam aspek pemberdayaan KUMKM. Kalau di konteks Dusun Bendo yang di Bapak Ibu yang di sekitar Omah Bubrah ini, kalau saya lihat tadi baik dari testimoninya Bu Cahyo maupun Pak Sulis dari Bakpia Eko ini, sebenarnya dari tampilannya sudah cukup bagus badannya. Kalau tesnya saya belum merasakan tadi Bakpia Eko ini tadi di hutan belantara bakpia di DIY ya. Ada kode loh Pak ini. Karena bakpia di DIY kan itu segmentasinya banyak sekali. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang pertama, seingat saya Kelurahan Trimurti ini menjadi salah satu desa planner di Dinas Koperasi. Jadi ini sudah menjadi pintu masuk bagaimana kemudian intervensi pemerintah daerah melalui dinas ini bisa langsung dilakukan di sini. Ini saya belum nanti ketika ada karena di Kelurahan Trimurti ini sudah menjadi desa planner, mestinya saya cek tahapannya dulu nanti tahapan apa, tapi kemungkinan untuk memberikan pelatihan dan fasilitasi bagi Bapak Ibu itu bukan hal yang mustahil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan Pak Atmaji tentang platform Sibakul. Bapak Ibu di sini sudah punya HP semua? Sudah kagungan nggih? Sudah kagungan HP, berarti sudah biasa main WA, sudah biasa lihat Instagram, Facebook. Jadi tadi Mas Imam sudah menjelaskan, sekarang pemasarannya eranya pemasaran digital. Saat COVID 2 tahun yang lalu itu, kita mengembangkan Sibakul melalui fasilitasi free ongkir, tadi sudah dijelaskan Pak Atmaji. Jadi pemerintah daerah memberikan fasilitas free ongkir bagi pelaku usaha yang tergabung di dalam Sibakul. Itu. Free ongkir kemana? Ke seluruh wilayah DIY dan ke seluruh wilayah Indonesia. Itu. Kalau wilayah DIY ya nanti mau ikut yang pakai baju hijau-hijau itu nanti bisa yang Grab, Gojek, katakanlah kiriman aja, PT Pos, itu sampai seluruh wilayah Indonesia. Caranya gimana? Yang pertama gampang. Bapak Ibu membuka sistem Sibakul jogja.jogjaprof.go.id. Jadi di sistem. Hafal nggak Bu? Kalau tidak hafal Bapak Ibu, di samping kanan saya atau di sebelah kiri Bapak Ibu nanti bisa mendaftar. Oh iya. Yang pakai laptop ini, Pak Wisnu? Bisa mendaftar di situ. Coba dada dulu, Mas. Iya. Nah, itu tuh yang senyumnya manis banget tuh. Bapak Ibu kami dari teman-teman Diskop, jadi yang membedakan kegiatan dengan yang sebelumnya, kita bisa memfasilitasi pendaftaran Sibakul, juga pendaftaran NIB. NIB itu apa Bapak Ibu? Nomor induk berusaha, legalitas usaha Bapak Ibu sesuai Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah salah satu yang utama itu adalah NIB. Itu. Daftarnya gimana? Ini bisa kita teman-teman di sini. Ini. Kalau udah daftar di NIB kok saya pengen ikut daftar Sibakul toh? Caranya gimana? Bisa di samping Bapak Ibu ini bisa dilakukan. Syaratnya apa? Bapak Ibu punya usaha. Punya KTP wilayah DIY itu cukup. Gratis ya Pak Wisnu ya? Gratis. Gratis ya. Ini kita fasilitas teman-teman dari dinas ini adalah mensupport bagaimana Bapak Ibu nanti bisa bergabung di Sibakul, ikut market hub, makanya pemasarannya kita bantu. Kalau produknya Bapak Ibu laku, ongkos kirimnya seperti tadi pangandikannya Pak Atmaji, pemerintah daerah yang bayar. Ini yang manfaatkan sudah banyak sekali. Ini. Tahun 2022 itu kita mengalokasikan 2,2 miliar untuk memfasilitasi pemasaran UMKM yang ada di seluruh DIY. Ini. Makanya dimanfaatkan Bapak Ibu, mumpung ada kegiatan di sini, dilalah di Omah Bubrah ini, kita buka pendaftaran NIB dan Sibakul, monggo. Dimanfaatkan, syaratnya punya KTP, nanti kalau mau ikut market hub,
minimal ada fotonya. Nanti bisa Kang Senan, bisa janjian kalau belum punya foto. Ya. Itu. Mungkin keuntungan yang lainnya Pak. Jadi gabung di Sibakul gitu ya. Keuntungan di Sibakul selain produknya nanti terpampang di sistem kita. Kemudian kalau Bapak Ibu laku, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang nanggung. Bapak Ibu punya banyak peluang untuk ikut pelatihan. Pelatihannya apa? Itu pelatihan pada 6 aspek. Pelatihan pada aspek produksi, pada aspek SDM, literasi keuangan, pemasaran, kelembagaan hingga digital marketing. Jadi kalau Bapak Ibu, kok produkku kemasannya kurang apik atau bakpiane kok kemasannya mengkotak digawe segitiga bisa memungkinkan. Nanti kita punya banyak konsultan-konsultan yang bisa menjadi tempat curhat bagi Bapak Ibu yang akan memfasilitasi bagaimana kemudian produk Bapak Ibu ini ikut moncer gitu nanti. Jangan bicara modal dulu. Kita lihat branding potensi produk Bapak Ibu yang sekarang buat itu seperti apa nanti. Itu kalau Bapak Ibu memang visible dan bankable, nanti modal itu akan datang sendiri ke Bapak Ibu. Kita sambungkan. Bapak Ibu mau milih BPD, mau milih BRI, BNI, Mandiri, kita punya linknya semua nanti. Mau milih skim kredit yang mana, itu silakan. Tapi yang harus Bapak Ibu pahami, apakah Bapak Ibu sudah visible dan bankable, apakah Bapak Ibu sudah melakukan pencatatan keuangan yang bagus, gegek nanti uangnya karo sangu bocah ewe masih campur. Nah, itu nanti menjadi catatan. Gitu ya, itu yang agak berat. Gitu. Jadi sekarang karena kondisi sudah mulai normal, tadi yang catering sudah mulai bergeliat, dan sekarang ya semoga tidak lama lagi dari pandemi menjadi endemi, semoga Bapak Ibu kembali bisa berusaha secara normal kembali. Apalagi selama liburan kemarin, Jogja ramai sekali, ini kan? Banget. Crowded lah, ini menjadi catatan bahwasanya bisa jadi nanti kalau memang di Trimurti, di Bendo ini mau memfokuskan Omah Bubrah, ya kita jadikan Omah Bubrah ini menjadi center bagaimana kemudian fasilitasi pemberdayaan UMKM. Sekarang namanya jadi Kedai Nyawiji, Pak Wisnu. Kedai Nyawiji, seperti itu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bergabung di Sibakul. Kalau kita kurang apa ya, daftarnya juga bisa online, tapi di sini kita ada ruang bagi Bapak Ibu teman-teman di sini. Kalau Bapak Ibu mau mendaftar di Sibakul dengan benefit-benefitnya, nanti kita optimalkan. Karena di 2 tahun terakhir mereka yang mendaftar Sibakul kita prioritaskan dia untuk mendapat berbagai skim dari pemerintah. Itu kemarin yang dapat bansos produktif presiden itu yang kebanyakan 95% mereka yang tergabung di Sibakul. Rekomendasi dari makanya nanti skim-skim kalau Bapak Ibu sudah terdata di Sibakul nanti akan gampang nanti. Datang ke kantor pos saja, Pak, saya anggota Sibakul loh itu nanti. Mau ngirim apa? Mau ngirim bakpia ke Hong Kong, mau ngirim bakpia ke Papua, itu bisa. Ongkirnya kita yang nanggung. Iya. Jadi silakan saja dicoba nanti. Jadi orang yang mau beli juga nggak pusing, nggak katakanlah bakpianya harganya 20.000 tapi ongkirnya 75.000 kan batal nggak jadi beli Pak. Tapi kalau ditanggung kan ya syarat ketentuan berlaku Pak. Iya, minimal 50.000 ya. Iya, maksimal ya, maksimal. Ongkirnya bisa untuk beli barangnya itu ya Pak ya. Jadi harga barangnya yang dikirim harus lebih besar daripada ongkirnya. Prinsipnya seperti itu. Sangat meringankan. Jadi nanti Pak Sulis, Bu Cahyo, kalau belum gabung di Sibakul, silakan gabung di Sibakul. Kalau belum punya NIB, silahkan mendaftar NIB di sini. Mumpung kita membuka layanan di sini. Termasuk besok bisa katakanlah mendapatkan kayak sertifikasi halal, ada bisa, sangat memungkinkan. Jadi ada tahapannya nanti. Kalau nanti tempatnya Pak Sulis belum punya PERT, belum punya halal, nanti didaftarkan dulu di Sibakul. Nanti akan kita dalami apakah produknya ini nanti akan bisa memungkinkan untuk ikut pelatihan-pelatihan dari Dinas Koperasi. Karena bisa melalui kami atau bisa melalui Pak Atmaji ini bisa punya ruang-ruang bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar untuk memperoleh sertifikat halal, PIRT, kemudian
izin edar itu bisa. Itu MD lah itu seperti itu. Saya kira akan. Oke, baik. Bisa ikut kurasi yang di galeri YIA. Ya, memang kalau yang di YIA itu memang sedikit premium. Jadi batik-batiknya bagus, ini sangat memungkinkan sebenarnya. Buat proposal saja Bapak Ibu yang batik ini tadi, buat proposal ke Dinas Koperasi, nanti akan dihubungi, akan kita kurasi. Nanti kalau barangnya bagus, kalau di YIA kan go green ya, kita tidak ada semua yang berbau-bau plastik, sangat kita hindari. Jadi go green, kalau tes nanti masuk dengan tim kurasi kami, pasti nanti kita akan minta slot untuk bisa barangnya dipajang di Bandara YIA. Berbayar sementara gratis untuk saat ini. Nah, gitu. Gratis. Oke. Dan itu bisa dilihat seluruh orang di seluruh dunia yang datang ke sini gitu ya. Dan itu di YIA itu tempatnya premium di terminal keberangkatan. Kita ada 1.500 meter persegi di sana dan isinya UMKM yang ada di DIY semua. Oke. Luasnya berapa itu Pak yang di 1.500 meter persegi. Banyak loh. Ya. Luas. Baik. Rumahmu tipe 70. Iya, dibikin itu rumahku bisa jadi 100. Iya, cukup. Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah dari Pak Wisnu, saya mau ke Bu Rini dulu. Bu Rini ada berasa iri nggak Bu? Dulu waktu Bu Rini merintis usaha kan belum ada si bakul Bu. Mungkin bisa cerita dulu Bu. Baik, terima kasih Maya, Ibu, Bapak sekalian. Sedikit saya menceritakan pengalaman saya ketika saya memulai usaha itu di tahun sekitar 2005 Bu. Sekarang sudah 17 tahun ya. Iya betul. Waktu itu pastinya belum begitu banyak fasilitas yang diberikan baik oleh pemerintah daerah kabupaten dan juga ke provinsi. Tetapi sebagai seorang wirausaha, ketika saya niat betul jadi Bapak Ibu, waktu itu saya mau memulai satu kegiatan usaha untuk mencari penghasilan. Kan begitu ya Pak, kita melakukan satu kegiatan ekonomi ini untuk mendapatkan satu penghasilan. Jadi saya niatkan betul itu, saya belajar banyak sehingga izin-izin tetap kita proses meskipun waktu itu kita nggak dipandu ya Pak ya. Saya belum ada panduan. Tapi kita berusaha untuk masih manual ya Bu Rini? Masih manual betul. Ketika saya memulai satu kegiatan itu produknya bakpia, Wingko sama dengan Pak Eka. Wingko dan juga ternyata setelah kita punya usaha ini terbuka peluang untuk satu usaha yang lain. Jadi nggak langsung catering waktu itu? Nggak langsung catering. Saya membuat bakpia dulu, Wingko dulu. Kemudian ternyata ketika saya jualan Wingko, para tamu datang ke rumah ya Bu, itu mereka kan beli oleh-oleh nanya. Ada bakpianya nggak Bu? Gitu. Saya kan berpikir, oh ternyata waktu itu saya langsung ambil dulu di tempat teman-teman di sekitar sini. Kebetulan di sini banyak sekali yang ngasto bakpia, di Bendo, Mayongan, Serandaan, ini banyak sekali. Jadi saya kulaan dulu. Tapi ternyata kita kulaan sama produksi itu keuntungannya beda. Itu beda. Nah itu yang saya kejar. Kemudian saya memproduksi sendiri, saya belajar bagaimana membuat bakpia. Tamu-tamu kami menjadi terbiasa dengan bakpia kami. Waktu itu ada lagi nih tamunya datang, ada yangkonya nggak Bu? Nah, banyak mau ya tamunya ya? Banyak maunya, tapi ini peluang luar biasa. Ini usahanya palu gada juga. Apa yang lu mau gue ada. Yang lu mau gue ada. Nah di situ saya juga bikin yangko dan sampai saat ini. Dan yang terakhir kemarin Bu mau dong bikinin snack gitu, sekalian sama cateringnya. Nah ini ternyata pasar atau konsumen itu yang mengarahkan saya untuk menuju ke sana. Ini kalau menurut Bu Rini, apa yang membuat mereka begitu percayanya sehingga pengen dibuatkan yang lainnya? Padahal belum pernah ada barangnya di situ kan? Baik, saya kira ada dua konsumen kalau kita mau lihat. Ada satu konsumen loyal dan satu konsumen yang ya udah saya yang penting beli atau dapat gitu kan. Nah, yang konsumen loyal ini ternyata ketika merasakan produk saya itu mereka cocok. Mereka merasakan satu kualitas yang beda dengan yang lain. Ini saya memang harus menekankan teman-teman UKM ini produk kita itu harus beda Bu ya.
jangan mung sama, mung podo karo kancane, ada sesuatu yang beda. Nah, wingko saya ini mereka bilang empuk, awet gitu, manisnya pas. Ukurannya juga nggak terlalu gede. Ukurannya tidak terlalu gede, jadi kalau ketika maem nggak terlalu enek. Kemudian mereka pastinya berpikir bahwa ketika saya bikin bakpia mungkin juga bisa diterima oleh pasar. Dan alhamdulillah seperti itu. Diterima sampai akhirnya saya punya catering sampai saat ini. Kemudian dari kabupaten, dinas kabupaten, kemudian dari provinsi juga alhamdulillah, meskipun tempat saya atau rumah saya di sekitar sini ya Bu, rumah saya nggak jauh dari sini, tapi ordernya sudah dari provinsi. Ya. Kok bisa Bu? Gimana tuh Bu? Ada satu aplikasi saat ini di mana kami sebagai pengusaha, sebagai UKM itu juga harus daftar di sana. Salah satunya Sibakul dan yang kedua MBIS. Si Bella. Ya, MBIS. Kita jadi ada order. Yang penting kan orang Jogja. Iya betul. Yang penting KTP Jogja. Iya. Berarti kalau ada rapat-rapat dinas apa itu, betul. Catering yang bisa diajak yang harus tergabung di situ ya. Betul. Di situ mereka pakai aplikasi itu. Dan kita tahu melalui email, kita tahu ada orderan dari kantor dinas, mungkin koperasi dan UKM, atau mungkin dari dinas perdagangan, dinas pariwisata, dinas kebudayaan. Dari DPR juga sering Bu ada rapat-rapat. Sering dong. Sering ya. Iya. Jadi banyak sekali fasilitas yang saat ini eman-eman Bu kalau nggak dimanfaatkan. Dulu saya tidak sebanyak ini, pendampingannya sampai diajak pelatihan, kemudian sudah disiapkan ini mas-mas, bapak-bapak yang ganteng di sini mau layani ibu-ibu semua. Nah ini monggo kita manfaatkan. Karena zaman saya dulu belum ada manual ya, memang harus datang ke sana, kita harus datang lagi ke kantor yang bersangkutan. Tapi perubahan dari manual ke digital waktu itu berasanya gimana Bu? Kan Ibu harus belajar nih. Pastinya. Dan ternyata Bu, ketika kita menjadi seorang wirausaha entrepreneur itu kita tidak pernah berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Jangan sampai alasan, engko aku ngeterke anakku, engko aku arep nyumbang rono, engko aku arep kemana dan lain sebagainya. Harus kita spacekan waktu, kita luangkan waktu untuk belajar. Dan yang penting Ibu, kita juga harus masuk dalam satu komunitas. Atau paguyuban, di mana kita bisa mengasah dan dengan mudah mendapatkan informasi-informasi yang kita dapatkan seperti saat ini. Sekarang ini sudah nggak zamannya lagi berkompetisi ya, tapi berkolaborasi ya. Betul. Ya, dan kalau ibu-ibu semua, bapak-bapak di sini sudah ada paguyubannya belum untuk khusus di Dusun Bendo ini? Belum ada? Misalnya pembuat bakpia jadi satu, pembuat apa jadi satu gitu. Belum ada? Belum, nanti setelah ini nanti mungkin akan ada komunitas-komunitas itu. Karena Mas Dukuhnya aja luar biasa juga. Iya, betul. Visi misinya keren loh. Ini gimana caranya, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Dukuh tadi, gimana caranya potensi yang ada di Dusun Bendo ini dikenal oleh masyarakat luas, syukur-syukur seluruh Indonesia. Awal mula dari desa wisata dulu, nanti baru ada potensi-potensi kuliner lah gitu ya. Betul. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai pemberdayaan UMKM melalui kewirausahaan desa, silakan nanti bisa disampaikan, nggak usah takut. Mungkin tadi di awal agak bingung gitu Om Dibio. Aku mau takon apa ya? Setelah pemaparan mungkin ada yang kurang jelas atau penasaran, pengen mengulik lebih jauh. Lebih jauh nanti ada kesempatan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik. Kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Dan pemirsa yang ada di rumah juga tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut, tentunya dalam Sarasehan Sibakul. Aku
lihat jamnya tuh luhur. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah muda. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Yang di bro. Ulan wud. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik tinggal dia bojomu toh. Wah, si bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjoloan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir.
ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah bunda. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Yang di bro. Ulan wud. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjoloan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nyetik jebak sih salah lengkap. Si bakul masih semangat Bapak Ibu? Coba ayo semangatnya. Ayo kita yel-yel lagi Om. Oke. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Jogja istimewa. Tepuk tangan. Kita masih ada di kedainya Wiji. Yes, betul. Dusun Bendo. Baik. Ada mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kita masih punya beberapa waktu, silahkan. Ya. Monggo. Kesempatan yang sangat berharga, bisa ada Pak Wisnu, ya, Bu Rini, Mas Imam, Pak Atmaji. Enggak, mereka ini langsung, Mbak, udah rampung gue Mbak, aku mau ketemu sama mas-mas yang ada di sana dulu gitu Mas. Karena segera mau daftar NIB, mau gabung sama si bakul. Bisa jadi begitu ya. Oke, baik. Kita akan langsung ke closing statement ya di edisi terakhir ini, maksudnya di sesi terakhir ini. Saya ke Pak Atmaji dulu. Pak Atmaji dengan melihat semua potensinya, kemudian semangat-semangatnya, dan tadi ada beberapa program-program dukungan lebih apa yang diberikan oleh DPRD untuk beliau-beliau. Ya, terima kasih Ibu Amaya. Jadi pesan saya di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, insya Allah kita akan menuju endemi ya. Doakan semuanya kita akan terbebas dari pandemi ini, segera masuk endemi. Yang pertama karena ini sudah dunianya sudah dunia virtual, dunia digital. Saya bilang dunia maya, Pak Dibio langsung liriknya ke sebelah kiri saya. Dunia digital ini Pak ya. Tolong gunakan itu IT ya. Bapak Ibu mau tidak mau karena kita sudah masuk di dunia milenial, era milenial, maka gunakan selalu IT itu. Ya, itu sudah menjadi kebutuhan kita, Pak. Jadi kita tidak usah jualan itu buka warung atau buka toko di tepi jalan, tapi di pinggir sini, di dalam, di kedainya Wiji ini sudah bisa jualan sampai ke luar negeri. Nggak harus ngontrak ruko dan lain-lain ya. Yang kedua, lakukan inovasi produk penjenengan. Ya, inovasinya itu bisa tadi dari desainnya, barangkali perlu didesain yang menarik begitu. Kalau saya melihat produk-produk yang ada di sini, ada kentongan, ada blangkon, ada dan lain-lain. Ini harus ada inovasi produk penjenengan. Desainnya, kemudian dari sisi tadi saya sampaikan mungkin distribusinya, ya bekerja sama masuk di marketplace gitu. Kemudian yang ketiga mungkin cara pembayarannya juga harus dipermudah. Kemudian yang ketiga penjenengan harus konsisten dengan produk Anda. Mungkin dari segi rasanya, karena ini yang menjadi kelemahan UMKM kita itu kadang-kadang dulu sebelum laris rasanya enak, murah begitu ya Mbak Rini ya. Kemudian setelah laris itu ukurannya sudah mulai dikurangi begitu. Rasanya juga dikurangi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan kelemahan kita. Oleh karena itu harus konsisten terhadap produk penjenengan, baik itu rasanya, ukurannya ya. Itu harus konsisten. Supaya apa? Supaya penjenengan punya tadi pelanggan yang loyal. Pelanggan yang selalu mencari-cari, wah saya itu kalau tidak makan bakpianya Bu Rini itu rasanya bagaimana? Ada gitu yang kurang dalam hidup ini. Itu, saya kira itu. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Itu beberapa dukungannya ya. Nah, kalau dari Mas Imam Syafi'i sendiri, apa yang harus dan bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang? Karena masih awam mungkin ya. Masa iya sih saya bikin isi bakpia harus di video gitu misalnya ya. Nah, apa yang bisa mereka lakukan untuk startnya? Kalau ngomongin apa yang harus dilakukan di awal ya pastinya
kita mulai dengan apa yang kita bisa hari ini aja sebetulnya. Dan apa yang kita punya. Dan apa yang kita punya sebetulnya. Dulu saya cerita seperti ini. Dulu sebelum saya mandiri seperti ini, hari ini saya kebetulan punya usaha sendiri gitu. Sebelumnya ikut Pak Wisnu lama. Saya di Dinas Koperasi itu 6 tahun, dari 2014. 2020 saya minta ke Pak Wisnu untuk resign. Pertanyaannya kenapa resign kan? Nah, kenapa resign waktu itu pandemi lagi gede-gedenya, yang lain pada butuh kerjaan, tapi saya alhamdulillah itu ngerekrut karyawan. Alhamdulillah malah buka bikin kantor sendiri seperti itu. Nah, kok bisa? Nah, kok bisanya itu saya mulainya tidak serta-merta di 2020 waktu itu. Sorry, 2021, 20 Pak ya? Iya, akhir. Nah, tidak serta-merta di 2020, tetapi sudah saya mulai dari 2018. Apa yang saya kerjakan waktu itu? Yang saya kerjakan waktu itu, saya bisanya ngelola sosmed. Sosmednya ya saya kelola, saya bikinkan konten. Aktivitas saya yang biasanya berkaitan dengan UMKM, berkaitan dengan belajar bareng dengan UMKM, saya bikinkan konten, saya kasih tips dan sebagainya. Rupanya setelah berjalan 2 tahun, itu ada hasilnya. Ada hasilnya dan waktu itu 2020 di luar ekspektasi dapatnya. Di luar ekspektasi bahwasanya, gila ya, pendapatan digital itu bisa mengkali lipatkan ratusan kali lipat dibandingkan pendapatan saya waktu bekerja waktu itu. Nah, dari sana mulailah 2020 resign dan sampai hari ini kita tetap concern nggarap itu. Jadi ya kalau ditanya apa yang harus dikerjain pertama kali, ya mulai dengan apa yang kita bisa hari ini. Kalau kita bisa hari ini dengan produksi, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa pastikan itu didokumentasi. Penting sekali dokumentasi itu ada, baik itu berupa foto, baik itu berupa video. Mana yang teman-teman bisa? Kalau bisanya baru foto ya nggak apa-apa. Kita mulai dari fotonya dulu. Nah, foto itu tidak hanya sekedar foto diupload, tetapi bagaimana dikasih storytelling. Gimana sih bikin yang namanya batik ini? Proses satu bikin kain ini kan panjang sebetulnya. Ya ceritakan. Konsep desainnya itu maksudnya apa, filosofinya apa, proses malamnya itu dikasih cerita. Agar orang ketika beli batik jenengan yang mungkin harganya ratusan ribu, bahkan mungkin ada 1 juta ke atas kalau memang tulis semua, ya orang tahu bahwa prosesnya memang nggak gampang. Jadi orang menghargai produk itu bukan hanya sekedar dia beli produk, tetapi menghargai sebuah proses. Kalau kita jualannya mahal, tetapi yang kita jual hanya produk, mendingan aku beli yang murah. Oh iya, betul. Karena kan butuhnya produk. Tapi kalau kita jualannya adalah cerita, storytelling, orang mau kok bayar lebih mahal sebetulnya. Jadi mulailah dari sana teman-teman. Jadi kita aktivitas sehari-hari itu jangan lupa lagi-lagi dokumentasi. Bentuknya bisa foto, bisa video. Handphone hari ini kan sudah seperti ini semua nih. Sudah punya kamera semuanya. Jangan cuma hanya sekedar selfie terus diupload nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi pastikan yang didokumentasi itu ya aktivitas bisnis kita. Terus diupload ke sosmed itu bukan hanya sekedar ngupload, tetapi bagaimana mulai belajar bikin cerita, nulis. Barang separagraf, 2 paragraf itu lama-kelamaan nanti pasti akan menemukan si calon konsumen pasti akan sadar bahwa prosesnya bikin produk itu butuh proses dan nilai itu yang akan mereka bayar. Atau orang yang nonton penasaran, pengen tahu lebih jauh. Bisa jadi karena rata-rata yang bikin konten itu Pak, nantinya bisnisnya tidak hanya jualan produk, bahkan bisa jualan pengalaman dan pelatihannya. Orang wisata lah, wisata edukasi. Orang datang ke batik itu tidak hanya sekedar beli produk, tetapi bisa juga pengen belajar batiknya. Bikin batiknya. Bikin batiknya. Dan itu bisa dijual. Pak Dugo juga merintis wisata naik sepeda terus mengunjungi Leres. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan konsepnya Pak Dugo sebetulnya. Di sini punya UKM apa saja, nanti dari Pak Dugo bisa bantu bikin kontennya sebetulnya. Itu bisa mulai dikerjakan dan aku pikir
cukup realistis lah untuk dimulai. Apalagi dilihat ini banyak anak muda yang milenial yang semuanya pegang handphone, yang semuanya bisa memvideo dan memfoto ya. Betul. Dia kuncinya ada di sana Pak Duko, kalau pengen cepat naik ya anak mudanya Pak Duko. Ya. Dilibatkan, bikin konten, posting, ceritakan pada dunia. Asik. Oke, baik. Kalau dari Bu Rini ada yang ingin disampaikan saran-saran kepada para UMKM? Ini ibu-ibu ini teman-teman saya pastinya kita satu frekuensi ya. Jadi ternyata menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha itu jangan pernah puas dengan pencapaian kita saat ini Bu. Ya, kita harus terus belajar, kita haus ilmu ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan produk kita produk ini harus beda atau spesifik dari yang lain. Kalau produk kita sama dengan teman-teman yang lainnya mungkin konsumen akan sulit melirik. Tapi kalau produk kita ini beda, pastinya banyak konsumen yang akan membeli produk kita. Contohnya Mbak Pia, Pak Eka, Pak Eko, Pak Sulis, Pak Sulis, isinya rasanya apa? Mungkin hanya kacang hijau, Sudahkah Bapak mengkreasikan satu isi dengan varian lain seperti coklat? Kemudian yang saat ini kan disukai itu oleh anak-anak muda, para milenial. Green tea, kemudian red velvet, cappuccino dan lain sebagainya. Ini satu pastinya mungkin kalau belum tahu bisa belajar. Ya, bisa belajar, bisa mencari ilmu, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang pastinya nanti akan diadakan oleh dinas terkait. Jadi gitu Mbak. Jadi jangan sampai kita berhenti atau puas dengan keadaan kita saat ini. Belajar dan terus belajar ya. Belajar dan terus belajar. Baik. Pak Wisnu, ada yang disampaikan kepada rekan-rekan ini semuanya bakalan menjadi calonnya si Bakul nih. Terakhir, saya tidak banyak komentar, Bapak Ibu. Setelah acara selesai, silahkan mendaftar si Bakul. Jadi daftar bisa online lewat laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Caranya gimana? Di YouTube ada caranya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen praktis, silahkan manfaatkan counter yang saat ini buka di samping kanan panggung atau sebelah kiri Bapak Ibu ini. Monggo silahkan dimanfaatkan. Syaratnya cukup mudah. Nanti kalau memang waktunya agak banyak bisa janjian kapan harus ketemu. Karena kalau Bapak Ibu rawuh di dinas kan jauh ya. Tapi mumpung kami datang di sini, kita buka lapak di sini, silakan manfaatkan fitur-fitur di Sibakul karena nanti benefit menjadi anggota Sibakul tidak sekedar mendaftar. Produk Bapak Ibu juga kita tayangkan di sistem Sibakul. Nanti Bapak Ibu saat mengisi di Sibakul kita akan tahu bisnis check up Bapak Ibu atas usaha Bapak Ibu seperti apa. Bisa jadi Bapak Ibu tiba-tiba dihubungi Dinas Pertanian untuk ikut pelatihan. Itu sangat memungkinkan. Saya kira ngaten, Mbak. Baik. Kepengen ngobrol lagi dengan Pak Wisnu dan rekan-rekan, tapi memang waktunya yang kita memang hanya sampai di sini. Tapi tenang aja, pasca ini nanti bisa ketemu sama mas-mas yang ganteng di sana ya. Baik. Terima kasih Pak Atmaji untuk dukungannya. Mas Imam jangan bosan juga untuk mendampingi UMKM. Bu Rini juga, rekan-rekan di Serandakan banyak Bu, terutama di Dusun Bendo. Iya, berkolaborasi, betul. Pak Wisnu terima kasih juga. Mudah-mudahan selalu sehat semua teman-teman dan juga narasumber kita. Dan kita harus pamit Om. Dan yang terakhir yang akan kita tampilkan adalah teman-teman, ini anak muda juga nih. Ada Diana Nawangsari juga Dinda dari Sanggar Tari Sekar Rinonce. Ada Tari Sintren. Kita pamit dari Sarasehan Sibakul, ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih menyenangkan. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdatangan hingga desak-desakan, tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Yo, turunlah sang sintren yang muda belia, yang terikat tali sampai ujung kaki. Yo,
terlena dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat Sintren datang. Kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sintren pun terus menari, tabuhan mengiringi. Irama silih berganti, lalu Sintren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, Sintren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu.